Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puji beserta syukur mari kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Salah beriring salam pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, seterusnya pada ulama-ulama yang masih Allah meninggalkan di permukaan bumi. Kemudian kata-kata keta'ziman wal ikram kepada al-mukarram, guru-guru kami dan guru anak kami, seluruh guru-guru kami yang masih berhadir di tempat yang mulia ini. Kemudian kata-kata kemuliaan yang setinggi-tingginya pada al-mukarram imam kita dalam waktu salat di subuh ini, dan pada khatib masjid dan seluruh jamaah pengajian yang kami banggakan, yang kami muliakan dari orang laki-laki dan perempuan yang kami muliakan. Waktu yang sedikit ini kita ulang pelajaran-pelajaran yang Allah mewajibkan pada kita mengetahui ilmu-ilmu Allah. Ada yang menyangkut dengan hati, ada yang menyangkut dengan lidah, ada yang menyangkut dengan soal dikerjakan. Yang wajib dengan hati, Allah Ta'ala punya nama 3.000 nama, tapi yang disebut dalam Al-Quran cuma 99. Tapi dengan kita kuasai nama Allah 99, seolah-olah sudah kita baca nama Allah ke-3.000 itu. Dalam nama 99 yang wajib di hati kita, yang mesti ada 20 nama. Di antara lain Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Dengan wujud Allah Ta'ala diciptakan segala alam yang semesta ini, maka Allah Ta'ala menamakan dirinya Khaliq, pencipta. Kita dinamai dengan makhluk. Kemudian Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat Ahad. Allah Ta'ala mengatakan dirinya Ahad, sendirian, tidak ramai-ramai. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dia mempunyai kudrah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kuasa segala-gala bidang. Dia yang cipta alam ini, yang ciptakan kita, orang-orang tua kita. Dan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu. Ilmu Allah, wallahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada terguris dalam dada kita, semuanya dia mengetahui. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah Ta'ala mengetahui apa yang terguris
di dalam dada kita dan apa yang kita nampakkan. Dan Allah Ta'ala wa ya'lamu ma taksibun, dan Dia mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita yang esok hari, apa yang kita makan dan apa yang kita minum, hari apa meninggal kita, di tempat apa, jam berapa. Kemudian Allah Ta'ala Maha mendengar apa yang kita ucapkan dengan lidah dan mengetahui di dalam hati kita. Dan Allah Ta'ala tidak terdinding melihat kita di segala hal, baik pun di dalam dan di luar. Di antara lain, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah, mampu dengan segala-galanya. Allah Ta'ala dan Rabbnya mengatakan cerita hambanya Allah Ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Allah Ta'ala memilih di antara hambanya nenek kita yang pertama Nabiullah Adam, kemudian Nabiullah Nuh, kemudian keluarga Nabiullah Ibrahim, kemudian keluarga Imran. Bagaimana mengatakan Imran? Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Mengatakan keluarga orang tua Imran apa? Idh qalat imra'atu Imrana rabbi, saya bernazar ya Allah, inni nazartu laka ma fi batni, ya Allah, anak yang saya kandung ini jadikan anak yang laki-laki, saya jadikan untuk khadim Baitul Maqdis, yang tujuannya untuk memberi nasihat, memberi agama dan menjaga hak-hak masjid, hak-hak orang beriman di dalam Baitul Maqdis. Walamma wada'anha, ternyata waktu melahirkan, falamma wada'anha qala rabbi inni wada'tuha unsa, saya yang anak yang saya kandung ini ternyata waktu lahirnya perempuan. Wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'an, Allah yang mengetahui apa yang terjadi yang ada anak ini. Jadi nazarnya anak laki-laki, ternyata anak perempuan. Walaysa zakaru kal unsa, ternyata kan enggak usah dibayar nazar itu. Falamma wada'anha unsa wa ini saya namakan dengan namanya Maryam, dan saya lindung anak ini dari gangguan syaitan, anak-anak dari Maryam dan anak-anak Maryam yang akan terjadi di besok hari. Allah Ta'ala mengatakan, mewahyukan, fataqabbalaha rabbuha biqabilin hasan. Allah Ta'ala telah menerimakan nazar ibu Maryam, walaupun nazarnya anak laki-laki ternyata perempuan. Fataqabbalaha, wajib membayarkan nazarnya, jadi jadi khadim Baitul Maqdis. Jadi di antara
orang asuh Maryam itu ada 29 orang. Kata orang ini, saya yang jadi yang membimbing anak ini. Kata orang itu, jadi terpaksa lutrilah. Di antara 29 yang menang, tanda menang itu kalam atau itu diletak dalam air, yang tidak polpel itu atau kalam itu yang tidak tenggelam, itulah yang menang. Ternyata yang menang Nabiullah Zakaria. Jadi yang mengasuhkan Maryam Nabiullah Zakaria. Kulama dakhalat 'alaiha Zakaria, tiap-tiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab dalam Baitul Maqdis, wajada 'indaha rabbika rizqa. Ternyata didapatkan rezeki di sisi Maryam dari Allah. Buah-buahan, makanan-makanan yang tidak dapat dan tidak didapatkan musim, misalnya musim ini tidak ada kurma, sudah ada buah kurma yang misalnya yang tidak ada musim, katakanlah tidak ada buahnya waktu itu, ternyata ada. Maka maka Nabi Zakaria menanyakan, ya Maryam, anna laki haza? Hai Maryam, mana ini buah kayu yang ya Maryam menjawab, Allah Ta'ala yang mendatangkan semuanya pada kami. Ini yang ternyata di antara lain wajib nazar ini kita wajib membayarkan. Waktu kita bernazar pada Allah wajib kita bayar. Tapi Allah Ta'ala walaupun bukan dia nazar itu yang dinazarkan anak laki-laki, ternyata perempuan diwajibkan anak ini jadi khadim Baitul Maqdis. Kemudian tiap-tiap kali ternyata yang menang yang jadi asuh Nabi Zakaria itu Nabi Zakaria, pengasuhnya Maryam. Tiap-tiap Maryam memasuki dalam Baitul Maqdis ke mihrab, di sisi terdapat di sisi Maryam buah-buahan yang banyak. Inilah karamah pada aulia itu ada, karena perbuatan yang menyelihadat itu kalau pada Nabi sebelum dijadikan Rasul dinamakan irhas. Sudah menjadi Rasul diimani dengan mukjizat. Wajib di dakwanya dia ini Rasul. Macam Nabiullah Musa tongkat menjadi ular, macam Nabi kita bulan di langit bisa turun, dan banyak mukjizat pada Nabi kita. Yang ketiga karamah. Kalau bukan dari Nabi dan Rasul, itu dinamai dengan karamah. Macam Maryam ini termasuk karamah. Kalau pada orang maksiat dinamai sihir. Perbuatan yang menyelihat itu sihir. Kemudian dengan cerita Maryam ini, Allah Ta'ala punya kudrah bagaimana menciptakan nenek kita Nabiullah Adam dari tanah, kemudian menjadikan nenek Hawa itu dari rusuk Nabiullah Adam. Kemudian Maryam sudah berlemaan dalam masjid, sudah baligh. Waktu baligh di dalam masjid itu, waktu dia pergi ke hammam, datanglah seorang malaikat Jibril waktu masuk dalam hammam Maryam untuk mandi wajib, datanglah seorang malaikat
dirupakan rupanya macam manusia, malaikat Jibril. Waktu itu Maryam menanyai pada orang itu, bagaimana? Kata Maryam, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Hai lelaki tersebut, kamu kurang ajar. Tahu saya ini orang gadis, kamu orang cantik, orang laki-laki. Keluar, kurang ajar masuk tempat saya ini. Keluar, keluar. Jawablah Jibril, qala innama ana rasulur rabbik. Hai Maryam, ketahuilah kamu, saya ini bukan manusia. Rasulur rabbik, Rasul Tuhan. Li ahabalaki ulaman zakiya. Perintah Allah disuruhkan pada saya untuk memberi seorang anak yang cantik, yang bersih. Anak yang bersih jadi rasul pada kamu. Qalat, menjawab oleh Maryam, anna yakunu li ghulamu wa lam yastani bashar wa lam aku baghiyah. Bagaimana mungkin jadi anak pada saya ini? Saya ini tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, dan saya ini bukan pelacur. Tidak mungkin saya ini beranak. Saya ini tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, dan saya ini bukan pelacur. Jawablah Jibril, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hainu. Ini keputusan Allah Maryam, tetap ada. Langsung Jibril meniupkan ruh, hamillah Maryam dengan secepatnya. Karena waktu dijadikan Nabiullah Adam dari tanah, ditinggalkan tanah itu sedikit, tanah inilah yang ditiup, yang jadi ruh kepada kepada Maryam. Kemudian Maryam itu hamil dengan secepatnya. Wa hamalathu, maka hamilnya Maryam. Maka hamil orang biasa 9 bulan, tapi biasanya atau 10 atau 8 bulan, 7 bulan, paling berendah 6 bulan. Karena hamil dalam 6 bulan jadi manusia yang sempurna. Maka hamil Maryam dengan secepatnya. Maka menangislah Maryam, langsung keluar dari Baitul Maqdis, karena dia cukup pemalu. Waktu keluar dari kota, dari Masjid Baitul Maqdis menuju ke tempat yang sunyi, mengata Maryam, qalat ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasyan mansiya. Ya laitani, mudah-mudahan saya ini mati sekarang. Wa kuntu nasyan mansiya, jadilah saya ini yang dilupakan oleh manusia, tidak bisa diingat ya Allah. Karena cukup pemalu, cukup malu. Bagaimana? Anak dia sudah lahir, suaminya tidak ada, maka cukup malu dengan manusia. Karena sifat orang beriman, perbuatan itu cukup pemalu. Beda dengan pelacur. Kalau pelacur disebar dia buat pelacuran itu. Tapi kalau orang yang beriman cukup malu. Maryam terlampau malu. Waktu dia menangis, ya laitani di mulutnya, mudah-mudahan saya mati sekarang, jangan diingat lagi saya oleh seorang manusia pun. Maka mendengar, fanadaha min tahtiha alla tahzani
qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka mendengar suara dari arah didengar yang dekat, sedikit didengar dengan jelas. Allah tahzani, Maryam, jangan kamu gundah. Qad ja'alaka rabbuki tahtaki sariya. Kamu bukan, Maryam bukan terlebat. Ini perbuatan Allah, jangan gundah. Allah Ta'ala yang menanggung jawab segala hal, jangan gundah Maryam. Jadi dengan suara itu dipersabarkan Maryam. Kemudian waktu itu lahirlah Maryam di Baitul Lahmi dengan cara cepat, di tempat yang sunyi, tidak ada orang seorang manusia pun. Waktu melahirnya Maryam dalam keadaan gundah, Allah Ta'ala menghiburkan Maryam. Bagaimana dihibur? Maryam, jangan gundah. Coba kamu mendang sebatang kurma yang sudah mati, yang tidak ada daunnya lagi, pohon kurma itu sudah mati, sudah berbubuk, tinggal runtuh-runtuh, daunnya pun enggak ter. Coba perhati Maryam, langsung pohon kurma dari mati itu ditukar dengan hidup, dengan hijau, langsung ada berbuah, langsung jatuh buah itu. Perhati Maryam, tujuannya Allah Ta'ala mampu dengan segala-galanya, jangan gundah kamu. Kemudian Allah Ta'ala coba perhati Maryam, di satu parai itu tidak ada air. Perhati, langsung Allah Ta'ala sudah diperhati, langsung ada air yang cukup jernih, lebih jernih dari air aqua itu. Allah Ta'ala mengatakan, bagaimana? Fakuli wasrabi wa qarri ainan. Hai Maryam, kalau lapar makan buah kurma, kalau dahaga minum air, kalau susah cium anak. Jadi Maryam sudah karena harapannya sudah ada harapannya, Allah Ta'ala membantunya, tidak malu. Allah Ta'ala menjawabnya dengan cara macam itu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Hai Maryam, sekarang jangan duduk di sini, pulang. Allah Ta'ala menyuruh pulang. Fa imma tarayinna minal bashari, waktu kamu berjumpa dengan manusia, fakuli, maka katakan olehmu pada manusia itu dengan isyarat. Apa kamu katakan? Inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yawma insiya. Kamu katakan pada manusia dengan isyarat, jangan dengan lidah, isyarat. Bagaimana? Kamu isyarat, saya ini bernazar pada Allah dengan puasa. Tidak tidak diucapkan satu kalimat, karena puasa ini ada puasa 3 bagi. Puasa kita macam biasa, orang biasa, tidak makan, tidak minum, tidak masukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Puasa yang tingkat kedua, macam puasa Maryam, sudah puasa, tidak berbicara apa-apa, macam orang ibadah khulwah. Orang ibadah khulwah waktu bulan Ramadan, selain puasa macam kita, tidak berbicara apa-apa selain zikir kepada Allah. Beginilah Maryam puasa pada waktu itu, selesai puasa badan, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara. Diisyarahkan pada anaknya, maka waktu itu merepetlah orang semuanya, mengatakan pada Maryam,
dimarah-marah. Qalu, mengatakan orang itu, ya Maryam, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kenapa kamu kerjakan perbuatan yang keji? Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Karena orang yang soleh di negeri itu, Baitul Maqdis, kalau perempuan orang Maryam, kalau orang laki-laki bernamanya Harun. Maka gelaran Maryam itu saudara Harun. Ya ukhta Harun, maka na abuki merasau, maka na umuki baghia. Hai saudara Harun, kami menganggap kamu orang saleh, ternyata kamu pelacur. Kenapa begini? Dimarah-marah Maryam. Waktu itu perintah Allah pada waktu sebelum pulangnya, disuruh dia puasa. Jangan dijawab salah pun dengan satu kalimat, jangan. Fa asyarat ilahi, maka mengisyarah oleh Maryam kepada anaknya. Qalu, mengatakan Allah itu oleh orang semua yang bujuk, yang marah-marah sama dia, kaifa nukallimu man kana fil mahdi samiya. Kamu isyarah kami berbicara dengan anak kamu itu. Bagaimana kami bicara dengan anak yang baru lahir? Tak punya otak kamu. Sudah kerjakan yang keji-keji, yang macam ini, kamu bicarakan kami dengan anak itu. Maryam tetap tidak berbicara, maka mengatakan oleh anaknya yang bernama Nabiullah Isa alaihi salam, qala inni Abdullah, saya ini hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, saya ini hamba Allah. Allah Ta'ala mendatangkan kitab pada saya ini yang besok hari, wa ja'alani nabi, dan saya ini dijadikan nabi oleh Allah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Ta'ala menjadikan berkat di mana ada aku. Allah Ta'ala memberi berkat pada aku, dan aku tugasnya dibeban oleh Allah. Wa ausani, selalu saya perintahkan manusia dengan salat, wa zakah, dan zakat, madum tu haya, selama saya ini hidup, tetap ini yang saya lakukan, saya jalankan perintah Allah. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran saqiyya, dan saya ini orang berbuat bakti kepada ibu, dan saya ini bukan orang yang biadab dengan Allah. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqq Allazi wassalamu alayya yauma ulitu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Kesejahteraan Allah Ta'ala pada saya ini, hari melahir, saya lahir aku ini kesejahteraan dari Allah. Wa yauma amutu, pada saya hari mati di besok hari, sejahtera juga. Wa yauma ub'asu hayya, dan pada hari besok di mahsyar, di hari kiamat, dia tu bangkit, Allah Ta'ala memberi kesejahteraan pada saya. Zalika, beginilah Isa bin Maryam, Nabiullah Isa, perkataan dengan perkataan yang benar, hilanglah keraguan. Ini tanda kuasa Allah Ta'ala, kudrah Allah Ta'ala menjadikan manusia, nenek kita manusia pertama Nabi Allah Adam dari tanah, menjadikan
nenek kita Hawa dari rusuk Nabiullah Adam. Ini kita orang beriman sudah mesti tahu dengan benar Maryam itu, Isa itu anak dari Maryam, tidak punya ayah. Kalau terpikir tidak mungkin Allah Ta'ala menunjukkan Nabi Adam diciptakan tidak berayah, tidak beribu. Nenek kita Adam, nenek Hawa dari rusuk Nabi Adam. Begini juga Nabiullah Isa punya ibu, tidak punya ayah. Jadi kalau kita orang beriman, di antara Rasul 25, Nabiullah Isa itu dikatakan Rasul dari Allah. Dengan perkataan Maryam, Nabiullah Isa waktu kecil itu, timbullah 3 pendapat. Kalau nampak pun Hanafi apa. Jadi kalau kita orang beriman, wajib kita yakin itu Rasul. Kalau orang Nabiullah Nasrani, dia bilang anak Tuhan. Allah Ta'ala cerita bukan. Oh, tidak berayah. Nabi Adam tidak pernah berayah dan beribu. Nabiullah Hawa diciptakan dari rusuk Nabi Adam. Maka kita orang bertauhid wajib kita ketahui Allah Ta'ala punya kuasa, kudrah, segala bidangnya mampu. Jadi timbullah Nabiullah Isa. Kalau kita orang beriman tidak ragu lagi, Nabiullah Isa itu Rasul Allah, anak Maryam. Kalau maka dalam ilmu ini kita adil. Bagaimana kata Allah dalam Quran, itu yang kita pegang. Maka orang yang cukup sayang itu sesat. Dia bilang anak Tuhan ini telah sesat oleh orang Nasrani. Macam orang Yahudi dibilang ini anak pelacur, ayahnya pun enggak, itu pun sesat. Karena sumber sesat, terlampau sayang itu sesat, terlampau marah pun sesat. Kita orang beriman tidak terlampau sayang, sederhana, adil. Kita bilang Nabiullah Isa itu Rasul Allah. Tidak sayang kita, terlampau sayang kita bilang anak Tuhan itu. Tidak terlampau benci kita bilang anak pelacur. Inilah tanda-tanda kudrah Allah Ta'ala. Jadi yang pertama bab nazar, kedua bab yang melihat dinamakan karamah aulia, yang ketiga kudrah, dalil kudrah Allah Ta'ala, segala-galanya mampu. Maka kita padai sekarang, insya-Allah. Kalau ada tanya jawab boleh tapi jangan kita lebih 5 menit, karena sayang kadang-kadang sebahagian ada kita pergi sama tugas. Kalau ada 5 menit boleh, insya-Allah.